selama-lamanya kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dalam persatuan dengan seluruh umat Allah untuk mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk mengenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati berkatilah daun-daun palma ini. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh-elukan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus. Dengan daun palma ini, kami ingin mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ,
kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi, dicintai, dan disayangi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Minggu Palma sebagai hari di mana kita memasuki Pekan Suci. Pekan Suci dimaknai bahwa kita masuk ke dalam misteri penyelamatan Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini diawali dengan peristiwa Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Kita tahu bahwa di Yerusalem terdapat bait Allah. Di Yerusalem bait Allah sebagai inti pusat kehidupan orang-orang Israel yang merasa meyakini dirinya adalah umat pilihan Allah yang memperoleh janji keselamatan. Namun di perikop sebelumnya kita mendengar bahwa Yesus menyampaikan ungkapan jujurnya ketika melihat Yerusalem, kota suci itu, dengan meratap. Mengapa? Karena Yerusalem termasuk juga Yesus melawat kita masing-masing masuk ke dalam inti pribadi kita, yakni hati kita. Yesus mendapati orang-orang Yerusalem adalah orang-orang yang tidak sungguh mengenal Allah yang disembahnya, sehingga mereka menolak kehadiran Yesus sebagai penggenapan janji kasih setia Tuhan, di mana Yesus menggenapi bahwa Allah akan menahirkan mereka, Allah akan menyucikan hidup mereka, dan Allah akan menguduskan seluruh hidup mereka agar mereka pun juga layak menghadap hadiratnya yang kudus itu. Oleh karena itu, mari
kita mengawali misteri keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan memanggil kita semua masuk ke dalam persekutuannya, ke dalam persatuan umat Allah, ke dalam gerejanya yang kudus. Untuk apa? Untuk menikmati karya-karya Roh Kudus melalui sakramen-sakramennya, menjadi tanda yang nyata. Melalui sakramen di dalam gerejanya yang kudus, kita menerima keselamatan demi keselamatan. Kita diyakinkan terus-menerus untuk hidup terarah kepada Sang Kristus sebagai sang sumber penebus dan keselamatan kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita mencontoh khalayak di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Dan saat ini dengan sukacita dan gembira hati, kita mau berarak di dalam damai Tuhan. Umat bagai lautan dengan palma di tangan.
Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Umat dipersilahkan duduk. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh Dia, katanya, Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan
bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabuk dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabuk dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka,
sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan berkata kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini tidak bersalah." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi, dicintai, dan disayangi Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari Minggu Prapaskah kelima, kita sudah mendapati bahwa gereja memberikan sebuah katekese pewartaan bahwa Yesus, kita memasuki sebuah peristiwa yang menggetarkan sekaligus memesonakan di dalam hidup kita.
Getaran pengalaman itu yang kita namakan iman. Iman yang memang pengetahuan yang kita peroleh mulai dari kedua orang tua kita, yang disebut sebagai parenting itu. Dan kemudian iman itu beranjak memperoleh kedalamannya dalam budi manusia melalui pengajar-pengajar iman, guru-guru agama, baik yang formal maupun informal, guru sekolah minggu. Sebentar kita juga akan menyaksikan bagaimana anak-anak kita akan memperoleh rahmat sakramen baptis dan juga sakramen komuni pertama. Lalu iman mulai bertumbuh dan berkembang, diuji, ditempa melalui pengalaman-pengalaman hidup ketika seorang Kristian, seorang Katolik telah menerima rahmat sakramen Krisma, kepenuhan Roh Kudus yang menjadikannya dianggap memiliki kedewasaan iman. Namun kita ingat bahwa iman adalah proses menjadi. Apa artinya? Bahwa proses menjadi manusia atau orang Katolik pengikut Kristus yang beriman kepada Yesus Kristus adalah proses pembentukan seumur hidup. Jelas di sini gereja sudah mewartakan begitu meyakinkan dalam diri kita bahwa Yesus sungguh nyata hadir melalui janjinya bahwa melalui Dia berasal dari Allah dicurahkan rahmat Roh Kudus untuk meyakinkan terus-menerus kita bahwa kita sungguh-sungguh orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. Kembali lagi, apa yang unik diwartakan, dikatekesekan oleh gereja mulai pada hari Minggu Prapaskah kelima. Kita melihat tanda-tanda, simbol-simbol ditutup dengan kain ungu, salib Yesus dan juga patung-patung. Benda-benda rohani ini ditutup sedemikian rupa sehingga kita tak mampu lagi melihatnya. Persis sebagaimana Yesus yang dielu-elukan sebagai Sang Raja Damai itu, Salem, yang berasal dari Allah itu, seketika pada saat yang berurutan ia mengalami penyesahan, penderitaan yang begitu hebat, dan bahkan rupanya tidak seperti manusia lagi, dan bahkan tidak seperti anak manusia lagi. Simbol dari ini adalah Yesus sebagai kayu kering. Dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar sebelum merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, Yesus tadi berkata, sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah,
apakah yang akan terjadi dengan kayu kering. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak orang. Mungkin kita menjumpai orang yang berdasi, mungkin kita menjumpai orang yang terlente, mungkin juga menjumpai romonya yang sekarang berdiri di depan kalian ugah-agah itu ya, karena pakai kasula dan stola. Mungkin juga kita menjumpai anak-anak yang kita cintai, menjumpai kedua orang tua yang kita cintai, sekaligus juga yang menjengkelkan. Dan bahkan kita juga menjumpai orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mungkin pengemis atau gepeng. Mungkin anak yang minta-minta di lampu merah. Atau bahkan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita, yang kerap kali kita mengatakan hidup mereka tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Disinilah kita dapat membedakan antara kayu basah dan kayu kering. Kerap kali kita lupa bahwa hidup kita tadi proses menjadi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, kita mengenal yang namanya development task. Apa itu? Tugas perkembangan hidup. Mula-mula ketika bayi baru lahir sampai umur 12 bulan. Kita tahu apa yang menjadi tuntutan dan tugas si bayi itu. Selalu saja ibu-ibu yang jauh lebih peka. Anak ibu gimana? Apakah sudah berjalan? Oh, anak saya mulai melumah, itu apa ya? Awalnya tengkurap lalu iya, belum merangkak Pak. Melumah itu apa? Terlentang. Terlentang, lalu merangkak, lalu berbicara, tumbuh gigi. Nangis sudah hal yang biasa. Lalu kemudian dalam masa pertumbuhan anak-anak kerap kali dituntut hitung-hitungan, membaca dan lain sebagainya. Nah, kerap kali tuntutan itu juga diiringi dengan penderitaan. Gini aja kok nggak bisa. Baca coba, baca. Ada ya kalau lagi di scroll itu ya, mamanya ngajarin, ibunya ngajarin, lalu kemudian ngajarin jangan marah-marah gitu. Bapaknya ngajarin malah lebih emosi. Lalu kemudian mereka yang dalam kedewasaannya memilih hidup berkeluarga, mengalami pula tantangan demi tantangan, penderitaan, mengalami kesulitan demi kesulitan. Di titik itulah kita memahami bahwa apa yang diajarkan gereja teristimewa melalui misteri keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mau mengajarkan kita bahwa Yesus yang menderita, wafat di kayu salib, pada akhirnya mendapati dirinya memperoleh kemuliaan dari Bapanya. Dalam proses kehidupan kita, menanti saat-saat
kita mengenakan mahkota kemuliaan abadi itu, kita diajak pula untuk menyusuri jalan menuju kota abadi Allah. Dalam menyusuri jalan itu, kita juga dalam doa kolekta disampaikan meneladani apa yang menjadi pengalaman salib Kristus. Maka di sepanjang hidup kita yang dituntut oleh tugas perkembangan hidup kita masing-masing, mungkin saja, tapi yang pasti kita mengalami penderitaan. Kita mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Tapi di sisi inilah, melalui penderitaan, kalau dari kacamata manusia, manusia selalu menolak apa yang menjadikannya dirinya menderita. Lantas ia mengejar kebahagiaan, kesenangan. Jika kesenangan itu diperoleh dengan kehidupan yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, maka kebahagiaan itu sungguh adalah kebahagiaan yang sejati. Namun jika sukacita, kesenangan itu diperoleh karena untuk memuaskan rasa hedon kemanusiawian kita, maka kesenangan itu bukanlah kesenangan yang sejati, menyeret kita untuk masuk ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, mari melalui peristiwa misteri keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau menderita, wafat untuk kita, kita mau pula meneladan Kristus, percaya kepadanya, sekalipun kita mendapati situasi hidup kita yang sulit, sekalipun kita mendapati dan bahkan menyadari dengan pikiran kita sendiri Allah tidak ada di dekat kita, Allah tidak segera menolong kita, tetapi di titik inilah iman kita ditempa, iman kita diuji. Sebagaimana Yesus melawat umatnya di Yerusalem sebagai pusat hidup orang Israel, ia pun melawat hati kita terdalam, tempat di mana Kristus hadir dalam Roh Kudus-Nya yang dicurahkan ke dalam diri kita melalui pelayanan Roh Kudus dalam sakramen-sakramennya, dalam sanggar mahasuci kita. Kita diajak terus untuk datang kepadanya, untuk menyapanya di dalam doa dan pengharapan kita. Dan pada saatnya, pada saat Tuhan sendiri, pada waktu perkenanannya, kita akan mendapati Kristus yang sungguh beraja di dalam hati kita. Kristus yang sungguh membawa sukacita dan kebahagiaan karena kita didapatinya setia ketika ia datang melawat kita
Semoga berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa membimbing dan memelihara hidup kita. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit, kita membaharui dan menyegarkan iman percaya kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menganugerahkan ketabahan bagi mereka yang menderita, dihina dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat, agar mereka dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati dan mendampingi saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar, semoga Bapa mencurahkan semangat Yesus Kristus Putranya kepada kita, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan sehari-hari dalam mengikuti jejak Putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa permohonan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Tuhan kami datang.
darah manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu ya Bapa kami. Terimalah kami dan semoga bersama dengan menjaga ya Tuhan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahan, sucikanlah aku dari dosa. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus
kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat
oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami, Bapak Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya.
dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskan aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terusir. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus membimbing dan menuntun kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ada pengumuman atau langsung penutup? Penutup. Mari kita mau mengiringi seluruh kehidupan kita
sambil mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup harian kita dengan mohon berkat untuk mengakhiri perayaan keselamatan iman kita ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.